Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia hidup berdampingan dalam keragaman tersebut. Tapi, sejarah dan kenyataan sosial menunjukkan bahwa keberagaman ini tidak selalu disertai dengan keharmonisan. Salah satu masalah yang terus muncul adalah adanya sikap diskriminatif terhadap kelompok etnis tertentu. Salah satunya adalah etnis Tionghoa. Fenomena xenofobia atau ketakutan dan kebencian terhadap orang Tionghoa menjadi salah satu bentuk nyata dari kegagalan dalam menjalankan prinsip multikulturalisme. Oleh karena itu, penting untuk membahas xenofobia sebagai isu sosial yang dapat merusak persatuan dan keadilan masyarakat Indonesia. Isu xenofobia di Indonesia berakar sejak masa kolonial Belanda melalui politik divide and impera yang menempatkan komunitas Tionghoa, khususnya Hokkien, dalam posisi sosial yang terasing dari pribumi. Pola keterasingan ini berlanjut pasca kemerdekaan, ketika komunitas Tionghoa kerap dijadikan kambing hitam politik, terutama pada peristiwa G30S 1965 dengan pelabelan komunis yang berujung pada persekusi. Pada masa Orde Baru, diskriminasi dilembagakan melalui kebijakan asimilasi, seperti perubahan nama, pelarangan budaya, dan bahasa Tionghoa. Puncak xenofobia terjadi pada krisis 1998, ketika narasi yang menyalahkan Tionghoa atas krisis ekonomi memicu kekerasan dan penjarahan. Memasuki era reformasi, xenofobia tidak hilang. Ia muncul kembali dalam konteks politik identitas, terutama dalam kasus persekusi terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pandemi COVID-19 kemudian membuka bentuk baru xenofobia di kalangan generasi muda, melalui normalisasi hinaan yang berawal dari sentimen terhadap Tiongkok dan meluas ke komunitas Hokkien di Indonesia. Meski demikian, intensitas xenofobia saat ini cenderung menurun seiring menguatnya wacana kesetaraan dan keadilan sosial di masyarakat. Xenofobia di Indonesia bertahan karena ia dibentuk dan diwariskan sebagai struktur keterasingan. Sejak kolonial, komunitas Tionghoa diposisikan sebagai yang lain atau the other, lalu berulang kali dijadikan alat politik kambing hitam ketika negara atau elit menghadapi krisis legitimasi. Dari rangkaian sebab itu, solusi yang harus diputus adalah mesin reproduksinya, yakni keterasingan sosial yang ditambah kebiasaan menjadikan kelompok Tionghoa sebagai simbol masalah nasional. Di antaranya ada pengakuan kewargaan setara secara institusional dan wacana publik dengan menegaskan bahwa warga Tionghoa adalah bagian sah dari Indonesia, bukan kategori warga bersyarat. Ini penting karena xenofobia tumbuh dari label asing. Lalu ada pendidikan sejarah kritis seperti mengajarkan bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap Tionghoa diproduksi oleh kebijakan dan kepentingan politik. Ini dapat mengurangi ruang untuk kambing hitam saat krisis. Selanjutnya ada keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan. Selama ketidakadilan ekonomi politik dibiarkan, selalu ada insentif untuk mengalihkan kemarahan publik kepada kelompok yang mudah ditandai. Dan terakhir, literasi dan meningkatkan akuntabilitas ruang digital untuk menghentikan normalisasi hinaan berbasis etnis yang dikemas sebagai candaan atau kritik negara lain, padahal efeknya menstigma warga sendiri. Dapat disimpulkan bahwa xenofobia di Indonesia bukan sekadar persoalan prasangka individual atau kekurangan sikap toleran. Ia adalah masalah struktural yang dibentuk secara historis dan terus direproduksi melalui kebijakan, wacana politik, serta praktik sosial. Pola ini menunjukkan bahwa xenofobia berfungsi sebagai mekanisme pengalihan atas persoalan struktural yang lebih mendasar. Oleh karena itu, upaya mengatasi xenofobia tidak cukup berhenti pada seruan moral atau toleransi personal. Solusi yang lebih efektif adalah menuntut rekonstruksi kewargaan setara melalui pengakuan institusional bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian sah dan utuh dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, penurunan xenofobia hanya dapat terjadi apabila struktur sosial politik tidak lagi menyediakan ruang dan keuntungan bagi praktik eksklusi serta politik kambing hitam, sehingga prinsip multikulturalisme dapat diwujudkan secara substansif.